Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Muhammad Rian Saputra dengan akhiran NIM 119. Adapun teman kelompok saya Ayu dan Fizain dengan akhiran NIM 118. Adapun pembahasan kami yaitu tentang kelas efektif. Pembahasan yang pertama, pengelolaan kelas efektif. Pengelolaan kelas efektif merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi dan metode mengajar, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kelas yang efektif adalah kelas yang mampu mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, merasa nyaman serta memiliki motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, pengelolaan kelas yang baik menjadi kunci utama tercapainya tujuan pendidikan. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau pihak yang membantu dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga kegiatan belajar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang kedua, tujuan pengelolaan kelas efektif. Tujuan pengelolaan kelas efektif tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individualnya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas, hangat dan antusias. Menciptakan suasana nyaman dan menumbuhkan motivasi belajar. Poin pertama, tantangan, memberikan kegiatan yang membangkitkan semangat dan motivasi intrinsik siswa. Poin kedua, bervariasi, yaitu menggunakan metode, media, dan gaya mengajar yang beragam untuk menghindari kejenuhan. Poin ketiga, keluasan, yaitu menyesuaikan strategi dengan situasi dan kondisi siswa. Poin keempat, penekanan pada hal positif, yaitu memberikan pujian dan penguatan positif lebih efektif daripada hukuman. Poin terakhir, yaitu kelima, penanaman disiplin diri, yaitu membantu siswa mengembangkan tanggung jawab dan pengendalian diri. Yang keempat, komponen pengelolaan kelas efektif. Yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik kelas sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keberhasilan belajar. Aspek pentingnya meliputi poin pertama, ruang belajar. Luas dan tata ruang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, dekorasi bernilai edukatif. Poin kedua, pengaturan tempat duduk, mendukung interaksi guru siswa, model bisa berbaris setengah lingkaran penuh, kelompok atau individual. Selanjutnya, ventilasi dan pencahayaan. Udara segar dan cahaya alami membantu konsentrasi dan kesehatan siswa. Selanjutnya, pengaruh barang. Peralatan disimpan rapi, aman dan mudah dijangkau dan teratur pemeliharaannya. Yang kedua, kondisi sosio-emosional. Menurut Howes dan Herold tahun 1999, kondisi sosial emosional membantu siswa mengelola emosi dengan baik. Suasana emosional positif menumbuhkan rasa saling menghargai, empati, dan kerjasama. Hubungan harmonis antara guru dan siswa meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, kondisi organisasional. Berkaitan dengan kegiatan rutin dan aturan kelas yang terencana, penetapan jadwal, aturan, dan pembagian tugas harus disampaikan secara terbuka, mendorong disiplin, tanggung jawab, dan keteraturan dalam proses pembelajaran. Kesimpulan, pengelolaan kelas yang efektif adalah kemampuan guru menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Guru tidak hanya mengatur fisik kelas, tetapi juga membangun interaksi positif, motivasi, dan disiplin siswa. Keberhasilan pengelolaan kelas ditopang oleh penerapan prinsip kehangatan, variasi, fleksibilitas, serta penekanan pada hal-hal positif. Selain itu, kondisi fisik, sosio-emosional, dan organisasional menjadi komponen penting dalam menciptakan kelas harmonis dan produktif.
Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.